الفاتحة إلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى خضرة أخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا لا رحمة في هذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركات منافحة في الدين الدنيا الآخرة وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Madinah di rumah yang berbahagia. Di pagi hari ini monggo kita sarang-sarang memuji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, mubahasah kita, taklim kita akan hadis-hadis ahkam yang ada pada kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahanlah apa yang kita kaji ini benar-benar merupakan ilmu yang aplikatif, ilmu yang amaliyah, jadi yang bisa kita lakukan sehari-hari dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Sekarang kita sampai hadis nomor 197. Saya baca bismillahirrahmanirrahim. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis nomor 198 ini 97 ini diriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Beliau pernah mengatakan macam ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas, rawahu Ibnu Hibban. Jadi sabda Nabi, semua orang, kullu mri'in, semua orang, awak-awak ini besok dari mahsyar, ini yaumul mahsyar, ini fi dhilli sadaqatihi, di bawah naungan sedekah mereka. Jadi sedekah kita nanti akan divisualkan, ditampakkan, diwujudkan di yaumil mahsyar itu sebagai payung kita. Jadi tiang niku akan dipayungi kalih sedekah. Hatta yufsala bainan nas, sehingga besok itu di sini kalau ngatakan yufsal itu yuqdallah yaumal qiyamah bainal khalaik, dilanjut, dihukumi, ditentukan si A masuk neraka, si B masuk surga. Itu kan lama, masa penantian itu konon kan lama di dalam ini. Ketika masa penantian di mahsyar itu di mana? Di situ matahari katanya dekat sekali. Itu orang itu akan dinaungi oleh sedekah mereka. Nah, ini menjelaskan ya pentingnya sedekah. Baik itu sedekah wajib ataupun sedekah sunnah. Di sini ada yang katakan ya. Jadi kalau sedekah sunnah ini karena termasuk sedekah sunnah, ini sedekah sunnah. Ini di sini saya bacakan. Fama a'zama hadzal naf'a wa a'zam minhu asarun. Jadi anna man qassara fi ata'iz zakatil fardi tatimmu dzalika naqs
bisadaqati tatawwu. Jadi besok di sana itu sedekah sunnah ini akan melengkapi, akan menyempurnakan pada sedekah wajib yang dilakukan oleh seseorang, di mana sedekah wajib itu ada kekurangannya. Kita mungkin zakat kita itu mungkin ada kurang sedikit, kurang ini mungkin ada. Lah kekurangan zakat kita itu nanti akan dilengkapi oleh sedekah sunnah yang kita lakukan. Ini semuanya adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmah Allah dari hambanya. Jadi Allah akan beri kebijakan macam itu. Sama saya kira kenapa kita kok disuruh banyak melakukan sholat sunnah. Ini tujuannya yaitu besok itu kita ketika di alam, pas alam masuk dalam lanjut alam qadha, penentuan hukum dari Allah itu, ini yaumul hisab akan ditanya sholatnya wajib itu bagaimana. Kalau sholat kita yang kita lakukan itu ada kekurangannya, ditanya, dicari apa ada sholat sunat yang dilakukan oleh orang ini. Kalau ada, maka sholat sunnah itu sebagai penyempurna daripada sholat wajib. Kalau ditanya apakah imbang, wong itu sholat satunya wajib, satunya sunnah, mesti kan berbeda. Nah, di sini adalah begitu, itu termasuk adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini fadlan minallahi wa ihsanan wa rahmatan bi ibadihi wa adlan. Ini termakan fadlnya Allah, anugerah Allah, kemurahan Allah, kebaikan Allah kepada kita semuanya, dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau imbangannya tidak imbang, wong sing kurang iku wajib kok bisa diambilkan daripada persoalan sunnah. Substansinya beda, nilainya juga beda. Tapi karena ini semuanya besok itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya Allah kepada hambanya, maka itu bisa terjadi. Oleh karena itu ya, ini fa'alal aqil aywazifa ala shadaqati tatawwu litakuna tawfiyatan lima naqasa minhu minal fardi fi yaumi yahtaju fihi, ini li hasanatin. Ini jadi oleh karena itu baik bagi kita orang yang punya akal ini, sebaiknya kita itu ya selalu mengkontinyukan yuwadzib itu netepi terus menerus, continue melakukan dengan terus menerus untuk sedekah sunnah. Nah, ini di sini fikul hadisnya ada al-has ala as-sadaqah wa anna tanfa'u sahibahu yaumal qiyamah. Nah, ini dorongan hadis ini mendorong kita untuk sedekah. Nah, ini hadis ini merupakan dorongan bagi kita, menunjukkan bahwa hadis ini mendorong kita, maksudnya hadis ini untuk supaya kita berbuat sedekah, dan sedekah sunnah itu besok akan manfaat kepada orang yang bersedekah. Fatudilluhu yauma la yanfa'ul mar'u. Nah, ini akan bisa menaungi orang yang sedekah, di mana ketika yauma la dhilla illa dhillu. Niki hampir sama dengan kemarin, jadi sab'atun tadi. Nah, sekarang hadis berikutnya ini saya bacakan. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Sa'id, ayyuma muslimin kasa musliman tauban ala uryin kasahullahu min khudril jannah. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahullahu min thimaril jannah. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahullahu minar rahiqil makhtum. Rawahu Abu Dawud
wa fi isnadi lain. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Artinya macam ini. Manapun orang Islam manapun atau siapapun orang Islam mau memberi pakaian kepada orang Islam yang lain, beri pakaian, baju, ya, orang lain itu pas tidak punya pakaian. Nah, ini ada orang tidak punya pakaian, kita beri pakaian. Maka orang yang mau memberi pakaian pada orang muslim yang tidak punya pakaian itu besok di hari kiamat akan kasahullahu min khudril jannah. Besok akan diberi pakaian oleh Allah dari pakaian yang dari surga yang tidak bisa kita bayangkan. Jadi mungkin ada teman-teman kita biasanya ketika habis ada bencana alam, ini perlu pakaian, kita beri pakaian. Jadi kalau kita memberi pakaian macam ini pada orang muslim yang tidak punya pakaian, nanti akan diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman. Dan orang Islam manapun yang mau memberi makan orang Islam yang lain yang sedang kelaparan, besok orang Islam itu yang beri makan juga akan diberi makanan dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dari buah-buahan yang ada di surga. Wa ayyuma muslimin saqa musliman, dan orang Islam manapun yang memberi minuman pada orang Islam yang sedang dahaga, nah ini juga besok akan diberi minuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini min rahiqil makhtum. Nah, ini katanya di sini safatul khamr. Nah, besok katanya di surga itu kan tidak ada barang yang haram. Di surga tidak ada yang barang yang haram. Seperti kalau di sana ada minuman-minuman yang khamr, di sana juga tidak haram. Kalau di surga, kalau di dunia memang haram kan karena ada ayat itu. Di sini soalnya pokoknya minuman yang luar biasa lah enaknya. Pokoknya minuman yang sangat disenangi oleh orang. Yang di sini akan tertutup, kata tertutup ya dengan tutup yang sangat bagus. Jadi belum pernah tersentuh orang, maksudnya itu minuman-minuman yang disenangi orang yang belum pernah tersentuh orang akan diberi minum ini. Nah, dari hadis ini ada ini gradasi kebutuhan orang. Nah, jadi kebutuhan yang kita berikan pada orang, kita disuruh untuk memenuhi kebutuhan orang. Nah, kebutuhan orang pertama apa? Sandang, sama dengan sandang pangan. Ya, ini pertama pakaian. Karena mungkin ya karena kita kan bergaul kepada orang. Ini kalau tidak berpakaian kan amat sangat sayang ya. Enggak bagus dah. Makanya kalau ada orang walaupun tidak ini di jalan, kadang-kadang ada orang yang tidak pakai pakaian sama sekali, tolonglah itu diberi. Kalau itu orang, banyak orang yang tidak, orang yang gila ya, kan ada mungkin yang sedang tidak pakai pakaian, itu bisa diberi kalau mau ya, mestinya ya dipaksalah untuk. Kalau ada orang butuh pakaian, tolong itu diberi. Yang repot itu kan kalau orang itu tidak butuh pakaian, tapi dia tidak mau pakai pakaian. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, inilah kadang-kadang kita itu perlu jadi tahu bahwa kita itu memang sebagai umat Islam wajib menutup aurat. Jadi aurat kita itu wajib kita tutup itu loh. Jadi jangan sampai kita biarkan orang lain tahu. Kalau orang lain tahu aurat kita, itu kan kita menjadi sebab orang lain itu dosa. Ini yang repot ya, ini dunia itu sekarang kadang-kadang jadi repot. Ya, jadi ada orang itu punya ya di dunia luar itu orang yang pakai pakaian, yang tidak pakai pakaian karena dia mengatakan itu hak asasi mereka. Jadi bahkan dari dunia barat katanya itu di taman-taman kota itu banyak orang berlaku maksiat ya, itu yang disalahkan yang melihat.
Dianggap yang melihat itu yang mengganggu. Lucu kan, yang melihat mengganggu. Mestinya yang ditindak orang yang melakukan, bukan yang melihat. Maka kalau kita mestinya ya, karena kita sebagai orang Indonesia lah, orang Indonesia itu punya budaya yang sudah bagus, cara berpakaian orang Indonesia itu saya kira sudah bagus. Maka marilah kita pertahankan budaya bangsa kita yang sudah baik ini pakaian. Jadi mestinya kalau orang tidak punya ini kita pakaian dulu lah. Yang al-aham itu pakaian, yang kedua makanan. Nah, orang-orang yang miskin itu banyak, orang-orang yang tidak makan itu banyak. Ya, ada banyak orang kita yang tidak. Ya, kalau mungkin kita di kota mungkin jarang tahu lah, atau mungkin karena pergaulan kita ini. Kalau di desa pada masa-masa sekarang itu wah luar biasa. Kemarin ketika tidak ada hujan, ini kan orang desa itu bekerja, tidak ada pekerjaan karena yang dikerjakan tidak ada kan, sawahnya itu kering, mau kerja tidak ada. Ya akhirnya di rumah kerjanya apa? Ya kerja nyabit, makan ini. Lah pekerjaan itu hanya menghidupi binatang, tidak ada yang menghasilkan uang. Ini kadang-kadang banyak sekali ketika itu orang-orang yang kekurangan makan itu banyak. Nah, ini mungkin bagi orang-orang yang ini perlulah. Ya, mungkin ada lembaga yang sebagai penyalur itu mungkin perlu. Nah, ini memang kalau dulu itu kan kadang-kadang ada dari pemerintah ada namanya padat karya. Nah, ini sebetulnya padat karya itu suatu proyek yang mungkin dilihat hasilnya itu tidak ada. Itu hanya sekedar untuk memberi pekerjaan orang yang tidak punya pekerjaan. Sekarang tidak ada padat karya di desa-desa itu, karena sudah ini semua diborong semua. Akhirnya mereka banyak itu yang tidak punya. Nah ini kalau ada orang mau beri makan orang macam ini, besok di surga ini akan diberi makanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga minuman. Jadi ini menunjukkan ini aja. Jadi menunjukkan gradasi kebutuhan orang. Yang primer itu apa? Ya makanan, ya pakaian dan makanan. Jadi ada dua ya, pakaian dan makanan, include di dalamnya minuman. Nah, ini ngolah kita ini perlu kalau ada orang yang membutuhkan itu kita tolong. Ini banyak. Maka orang dulu pernah saya katakan, saking orang dulu zaman dahulu ketika kita masih kecil ingin menolong orang. Itu kan di muka rumah itu ketika ini menolong ada kendi, dulu kendi tempat minuman itu taruh di pagernya dia itu. Ditaruh ada bambu, ada tempat gini itu ada kendi di situ itu. Minuman ini disiapkan untuk siapa saja yang sedang dahaga ketika dalam perjalanan. Nah, ini minum. Orang dulu macam itu, sosial. Sekarang susah. Jadi mau minum ya aqua saja beli ya kan, yang wong itu dijual. Gimana kan nggak beli. Dulu itu kan kalau ada orang jalan masuk ke rumah orang, saya sering dulu ya minta minum itu ya diberi. Dulu biasa karena orang sering ini jadi minum masuk ke rumahnya orang ya kulon won terus nyuwun minum ya minta ya diberi. Jadi orang dulu banyak menyiapkan macam ini. Nah, hadis ini kalau orang itu mau beri minuman kepada orang yang sedang dahaga, nah ini besok di hari kiamat akan diberi minuman oleh minuman yang luar biasa baiknya dari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jenis-jenis sedekah. Oke. Berikutnya ini An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Ini kata Hakim, tangan yang di atas itu lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Jadi orang yang memberi itu lebih bagus daripada orang yang minta. Jadi kalau bisa yang beri jangan minta. Jadi karena orang yang memberi itu lebih bagus daripada orang yang minta. Oleh karena itu wabda
biman ta'ulu. Ini ada satu ini. Wabda, mulailah biman dengan orang ta'ulu yang menjadi tanggungan saudara. Jadi ketika kita memberi sesuatu itu disuruh dimulai orang yang menjadi tanggungan kita. Ini sedekah ya. Memberi ini infak. Jadi siapa yang wajib orang yang menjadi tanggungan kita, yaitu orang-orang tua kita, istri kita, anak kita, itu man ta'ulu. Jadi pernah kan Rasulullah ditanya di dalam Al-Quran, yas'alunaka madza tunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Jadi yunfikun lah, madza yunfikun. Yas'alunaka, orang-orang tanya pada kamu Muhammad, madza yunfikun, apa yang harus mereka infakkan. Apa jawab Rasul? Qul ma anfaqtum min khairin, apapun kebaikan yang sapu infakkan, falil walidaini, pada orang tua. Jadi ada orang-orang, gradasi orang yang harus kita prioritaskan. Kalau hadis tadi menunjukkan kebutuhan yang prioritas. Kebutuhan prioritas itu kebutuhan pakaian, kebutuhan makan, sandang, mungkin pangan, baru kemudian papan. Papan itu tempat tinggal. Sandang, pangan, papan. Mengapa kok sandang dulu? Tadi saya katakan, maka itu karena itu kebutuhan yang dilihat orang. Dosa kan ini. Ini aurat, ini kan ditutup. Lah kalau sekarang ini kriteria siapa yang harus kita kedepankan, siapa yang harus kita prioritaskan. Tapi tadi prioritas kebutuhan, sekarang orangnya. Setelahnya Rasulullah mengatakan yang baik itu orang memberi. Nah, terus yang diberi itu siapa? Nah, di sini dikatakan wabda biman ta'ulu. Mulailah orang yang orang itu menjadi tanggungan kamu. Jadi kalau saya punya tanggungan siapa? Ayah saya, ibu saya, istri saya, anak saya. Itu tanggungan saya. Jadi ibu, orang tua itu menjadi tanggungan anak. Anak itu juga menjadi tanggungan orang tua. Ini imbal balik. Jadi kalau orang tua tanggungan anak, anak jadi tanggungan orang tua. Jadi di sini kan tidak boleh kita beri zakat kepada orang tua, kan tidak boleh. Karena itu kewajiban. Di zakat tidak boleh kita zakat fitrah kita berikan kepada orang tua kita, zakat mal kita berikan kepada anak kita, tidak boleh. Zakat mal kita berikan kepada istri kita, tidak boleh, karena istri kita menjadi tanggungan kita. Kemudian ini terus, kemudian baru kerabat, fal akrob sumal akrob. Memang ada bedanya. Jadi nanti di belakang itu ada. Jadi kalau kita dengan istri itu tanggungan kita. Tak kira ono istri ini sugih, suaminya itu melarat, duwe anak. Lu anaknya kita ini sing nanggung suami ya. Seandainya suaminya itu melarat, istrinya kaya, maka istri kalau memberi kepada suami merupakan sedekah. Dan itu lebih bagus. Sedekah dapat pahala itu. Istri memberi pada suami dapat pahala, karena kewajiban yang memberi itu ada sebetulnya adalah suami memberi istri nafkah. Ini kok istri memberi suami, ada nilai-nilai tambah. Ini jadi kali ini babda, jadi mantaulu. Lah kenapa kok ada mantaulu ini? Ya nanti kalau habis ini kemudian baru keluarga dekat itu. Karena ada dalam satu kitab menjelaskan rationing, karena biasanya orang-orang itu cenderung memberi itu kepada orang lain. Dia ada kecenderungan nafsu, kecenderungan ini dari ini ke jiwa nafsu seseorang itu beri kepada orang lain, tidak mau beri orang yang keluarga dekat, beri adik, kakak, tidak begitu mau.
Karena ternyata orang-orang itu, manusia itu punya di dalam jiwa keinginan syahwat ini ingin diketahui orang. Jadi seseorang itu punya keinginan kalau kita amal itu ingin diketahui orang. Walaupun nanti ada yang bagus itu harus ikhlas. Kalau kita memberi kepada keluarga, contohnya kita beri kepada kakak kita, maka kakaknya itu akan malu memberi informasi kepada orang lain. Aku disumbang adik saya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa dia itu lemah, malu. Wong jadi kakak kok dibantu adik. Tetapi kalau diberikan kepada orang lain itu akan mudah menginformasikan. Alhamdulillah, aku lo tiga isi si aku lo mana gak karu-karuan lo. Nah, ini kan ada ada semacam suara, ada semacam yang terkenal pada orang lain. Karena yang memberitahukan orang lain. Jika orang lain kan aku diberi si A, alhamdulillah, si A itu lo orangnya lo mana. Ini terus ada nilai-nilai tambah. Oh, si A itu jadi orang loman diketahui oleh orang lain. Padahal kalau dia memberi keluarga itu tidak akan memberitahu itu. Berarti dia memberinya itu orang lain tidak akan tahu. Padahal pada jiwa seseorang itu akan ada keinginan nama itu terkenal. Oleh karena itu ada kecenderungan orang itu tidak mau memberi pada keluarga dekat. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ini wal aqrabin itu. Jadi ya kalau keluarga yang dekat tolong itu diperhatikan dahulu, dan itu boleh. Jadi kita memberi, apalagi sedekah, zakat itu boleh. Kita memberikan zakat kita kepada adik kita tidak apa-apa. Kita memberi zakat kepada kakak kita tidak apa-apa. Karena adik dan kakak itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Yang menjadi tanggung jawab kita itu ayah kita, anak kita, sampai ke bawah, ayah sampai ke atas, dan juga istri kita. Ini menjadi tanggung jawab kita. Tidak boleh, kalau itu tidak boleh diberi zakat. Itu karena merupakan kewajiban. Dan man ta'ulu ini ya dimulai dulu. Jangan ya orang yang menjadi tanggung jawab kita itu kita prioritaskan. Ini. Berikutnya ini wa khairus shadaqah. Shadaqah yang terbaik adalah makana an dhahril ghina. Ini makana an dhahril ghina. Di sini dijelaskan, jadi afdhalus shadaqah ini adalah afdhalus shadaqah ma akhrajaul insan mimma li ba'da ayyabqa minhu qadrul kifayah liyuslih bihi ma'asyihi wa yughnihi anis su'alin nas. Ini maksudnya itu sudah di luar kecukupan kita. Masa ketika sudah cukup betul untuk kita, baru kita sedekahkan. Itu namanya dhahril ghina. Setelahnya kemampuan kita. Jadi seandainya kita itu mampu, kebutuhan kita itu 10.000. Nah, terus kita sudah punya 10.000 itu, di luar itu baru kita sedekahkan. Jangan sampai masih kebutuhan kita sedekahkan. Karena itu akan bertentangan dengan ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah ini kecuali mungkin kalau orang itu kuat. Nah ini makanya dzahir ini kecukupannya dia untuk nanti tidak minta-minta. Jangan sampai seseorang itu memberi, sudah punya sesuatu diberikan orang lain terus dia minta karena dia menjadi butuh. Tidak boleh. Yang baik itu an-dhahril ghina, di luar yang sudah di luar kemampuan mereka. Maksud di luar kemampuan itu
di luar kecukupan, dia sudah cukup. Nah, sudah cukup untuk kehidupan dia. Nah, baru nanti digunakan untuk sedekah. Nah, yang jadi persoalan kadang-kadang kan ngukur kecukupannya seseorang. Nah, ini di sini ya mungkin kadar-kadar minimal. Nah, ini jadi ini wa khairus shadaqah makana andharil qalbi ka andhari ginan. Kalau memang dia masih butuh ya tidak boleh. Wong dia itu tidak makan kok, punya uang sedikit atau punya barang sedikit diberikan orang, punya makanan diberikan kepada orang lain. Tidak boleh. Jadi ya ini apa ya harus kebutuhan mereka dahulu. Jadi di sini makanya saya dijelaskan definisi daripada andhoril gina tadi. Jadi istilahnya apa namanya, kebutuhan mereka tercukupi. Jadi kebutuhan dia tercukupi, baru digunakan untuk sedekah. Ini jadi karena ya tidak boleh kalau kita itu masih butuh kok kita sedekah. Tapi ya tadi kebutuhan itu kebutuhan minimal. Jadi jangan kadang-kadang kebutuhan terus ya nggak ada selesainya. Orang tidak akan sedekah kalau dia mengikuti kebutuhan. Pernah saya katakan kan sering ini memang watak semua orang macam ini. Ketika dia itu masih umpamanya dalam kebutuhan makan aja lah. Ketika seorang itu pada waktu pas-pasan ya itu makan dengan sambal enak sudah. Tapi nanti ketika hasilnya itu tambah, itu sambal jadi tidak enak, minta temen tempe namanya, nanti uangnya tambah, tempe jadi tidak enak, minta tambah. Itulah kebutuhan yang macam itu. Nah, ini mesti akan berkembang terus. Nah, ini sampai nanti makan dengan siapa, ini makin kesana. Nah, di sini andhoril gina itu di sini ada dikatakan, maka di sini dikatakan hanya qadril kifayah. Nah, ya kadar kecukupan dia lah, kecukupan dia yang kecukupan ini minimal. Intoh macam itu, waman yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang mau menjaga diri, ya tidak mau minta-minta, akan dijaga oleh Allah, akan dicukupi oleh Allah. Jadi kalau orang itu mau menjaga diri tidak minta-minta, ya Allah akan menjadikan dia itu tidak mau minta-minta. Tidak akan jadi orang minta-minta. Kalau kita iffah, berusaha, ya dijaga oleh Allah. Allah luar biasa. Waman yastaghni yughnihimullah. Barang siapa itu menganggap cukup, ya itu cukup, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan luar biasa. Ini dalam rangka supaya kita tidak banyak minta-minta. Nah, jadi kalau orang itu menganggap cukup, akan dianggap Allah akan mencukupikan itu. Nah, jadi kadang-kadang orang ya bisa katakan tadi makan dengan tempe ya cukup ini, itu akan cukup, dia tidak akan mau minta-minta lagi. Itu sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menganggap itu sudah cukup. Faman yastaghni menganggap kaya, sudah dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mau minta-minta, ya akan dijaga oleh Allah, dia tidak akan minta-minta. Nah, ini ya makan kadang-kadang namanya manusia itu kadang-kadang ada pekerjaan minta dijadikan pekerjaan. Nanti akan ada hadisnya itu. Nah, ada hadisnya ini. Nah, ini jadi apa namanya, ada hadis yang nggak baik. Nah, jadi dari hadis ini jelas ya kita itu pertama disuruh infak oleh Allah Subhanahu wa taala. Infak al-yadul ulya khairun min yadis sufla, memberi dan memberi. Ini kalau kita budayakan macam ini luar biasa. Taruhlah kita memberi sedekah, ya wajib aja lah sedekah fitrah itu berapa zakat 2,5 kilo per orang. Orang Indonesia itu yang orang muslim berapa juta, kalikan ini bertonton, itu bisa digunakan untuk modal yang luar biasa. Pada itu kalau zakat fitrah yang harus selesai pada waktu itu. Ini yang kedua, ini fadliyatul munfik ala ghariha minal aidi. Ya, ini yang kedua, tangan yang di atas itu lebih bagus. Jadi memberi itu lebih baik daripada minta-minta. Nah, ini kemudian berikan ya dhammus su'al wa tamfir minhu.
Ya kalau memang kita itu Allah ini mengatakan bahwa memberi itu lebih baik, maka minta itu tidak baik. Zammus su'al, dicela orang minta itu. Watamfir minhu, kalau bisa jangan minta. Jangan minta. Kalau bisa jangan minta-minta. Jangan minta-minta. Pada siapapun jangan minta. Ini tanfir minhu. Tetapi ya kalau ada orang memberi ini jangan sampai kita menolak. Tidak boleh. Jadi pernah ada ini kan, kalau kita diberi orang jangan ditolak itu. Kita menerima pemberian orang berarti kita itu menolong orang untuk mendapatkan pahala. Jadi orang sedekah itu kan akan mendapatkan pahala. Kalau kita diberi terus kita tolak, berarti kan kita itu kan menghalangi orang yang tadi untuk mendapatkan pahala. Jadi orang menerima itu pun dia menolong orang untuk mendapatkan pahala. Kalau dia tidak butuh, ya, terima, tolong barang yang diberikan, berikan lagi kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Jangan diparingi sarung dengan orang sudah tidak butuh. Tapi banyak orang yang berikan aja pada orang, tapi jangan sepengetahuan orang yang memberi. Kadang-kadang ini menjadi apa namanya, suatu hal yang tidak bagus. Nah, kadang-kadang orang yang memberi itu merasa tersinggung, dikai gak gelem. Nah, ini tapi apa namanya, tidak mau memakai, itu kadang-kadang tersinggung macam itu. Nah, kalau tidak sepengetahuan itu kan tidak apa-apa. Mungkin dia mengatakan dipakai mungkin di tempat-tempat yang lain. Ini. Nah, berikutnya ini al-has ala sedekah ala aqarib. Nah, ini ya, dorongan sedekah itu kalau bisa kepada keluarga dekat dulu. Al-aqarib wa dzawil arham. Kan amat sangat tercela, tidak bagus kalau ada keluarganya sebenarnya adiknya itu kaya, kakaknya melarat, kan kasihan itu. Ya kan dilihat itu kan tidak pantas. Satu keluarga yang satu kaya betul, terus ini ada yang kekurangan, ini kan tidak baik. Nah, makanya yang baik ini sedekah yang baik itu kepada keluarga yang dekat dulu. Al-aqrab summal aqrab. Kan begitu. Jangan kalau sedekah yang wajib aja sedekatul zakat fitrah, kan yang baik di kampung itu kan, di daerah di mana dia berada. Baru kalau dia sudah cukup semua, baru intikal kepada daerah lain, kan macam itu. Zakat fitrah kan macam itu. Karena yang tidak etik kan, nggak etik. Kalau daerahnya masih ada orang yang miskin, kenapa kita beri kepada daerah lain? Daerah lain biar diurusi oleh orang yang punya daerah lain di sana. Ya fabda ini ya, keluarga juga macam itu, daerah juga macam itu. Kalau sudah dianggap cukup, baru nanti intiqaluz zakah. Kalau keluarga kita ini sudah kita anggap cukup, nah, maka baru pada orang lain. Ini. Terus ini berikutnya itu haddul ghina ala sedekah, dorongan lah. Hadd itu dorongan orang kaya untuk sedekah. Tadi andharil ghina itu kan sudah kaya. Kaya itu apa? Sudah di luar dari kebutuhan yang primer. Ini sudah kaya dia. Dari kebutuhan primernya sudah sudah sepenuh. Lah itu didorong untuk sedekah. Ini kemudian Abdulus sedekati man baqiya sahba ba'da ikhraja mustaghniyan anin nas. Ini sedekah yang baik itu orang yang bersedekah itu masih menyisakan ya, sesuatu yang dia itu dengan sisa itu dia tidak lagi membutuhkan bantuan orang lain. Jadi jangan dihabiskan. Jadi kalau kita mau mensedekahkan ya sudah kok. Tapi disisakanlah di sini itu. Nah, di mabagia sahba ba'da ikhraja. Jadi setelahnya di zakat, dikeluarkan, disedekahkan, dia masih ada sesuatu yang yang dia
untuk memelihara dirinya untuk minta. Nah, ini, jadi maksudnya ya, jangan sampai ini sedekah tetapi kita minta. Jadi harus ada sisa, disisakan sekadar kecukupan dia, sekedar dia itu cukup, supaya nanti dia tidak minta-minta setelahnya memberi kepada sesuatu, memberikan kepada orang lain. Jadi itu jangan dihabiskan sama sekali. Nah, ini berikutnya kalau orang fakir kan bagus ini. Jadi orang fakir juga disuruh jangan sampai disuruh iffah, menjaga diri, jangan minta-minta. Jadi orang fakirnya tidak boleh minta-minta untuk iffah. Lah orang kayanya disuruh sedekah. Kan luar biasa ini. Jadi yang kaya suruh sedekah, yang fakir tidak disuruh minta-minta. Maka orang minta-minta itu jelek. Orang minta-minta itu jelek. Minta-minta itu jelek. Nanti hadisnya banyak. Di dalam ayat kan itu ada fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il wal mahrum. Jadi fi amal orang-orang dia dalam hartanya mereka itu ada hakun maklum, ada hak yang tertentu. Itu ada mengatakan zakat karena makluman yang harus diberikan lisail pada orang yang minta-minta, karena orang minta itu mesti ada, walaupun orang minta itu tidak baik tapi pasti ada. Lisail wal mahrum. Mahrum itu orang yang butuh tapi tidak mau minta-minta, dan itu orang yang baik, orang yang iffah, menjaga diri. Ini orang ya yastaghnilah, mencukupkan apa yang diberikan Allah kepada mereka. Itu orang baik. Jadi Islam kan luar biasa. Sing kaya didorong untuk sedekah, sing melarat didorong untuk tidak minta-minta. Nah, ini kan luar biasa. Jadi kalau macam ini, nah, tapi nanti ada ya, kalau minta itu kepada siapa? Kalau minta itu kepada penguasa, nah ini kepada penguasa nanti lain lagi. Soalnya penguasa itu ada hak-haknya rakyat yang ada pada penguasa. Karena penguasa itu kan wakilnya rakyat untuk mengurusi harta-harta, ya, kebutuhan-kebutuhan rakyat yang tidak bisa dikelola langsung oleh rakyat. Contohnya apa? Kalau negara Islam ya zakat itu diberikan kepada baitul mal, bari kepada baitul mal, ada baitul mal. Lah baitul mal itu yang mengelola penguasa. Maka kalau gitu rakyat boleh minta kepada penguasa karena minta haknya dia. Karena mungkin penguasa tidak tahu kalau dia dalam keadaan tidak mampu. Itu jadi makan sekarang itu terkenal proposal macam itu apa. Satu hadis lagi ya. Nah ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah, pernah ditanyakan pada Rasulullah, ayus sedekah afdal. Jadi sedekah apa Rasul yang paling utama? Sedekah yang bagaimana yang paling bagus itu? Maka jawab Rasul, juhdul mukil. Nah ini juhdul mukil itu kesungguhan orang yang sedikit. Maksudnya sedekah wong melarat. Nah, sedekahnya orang yang melarat, orang yang kesulitan masih gelem sedekah itu lebih baik. Nah, ini jadi sedekahnya orang sedikit itu lebih baik. Nah, ini di sini tak bacakan aja. Jadi an Aisyah fa akhbarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna aksara sadaqati ajran ma ataqahu rajul al-faqir as-sabir alal faqah wa syiddah al-muqtab bi aqallil kifayah. Jadi orang itu wis melarat tapi gelem sedekah. Oh ini sedekah yang paling bagus. Jadi kadang-kadang 10 rupiah atau ya
10.000 keluar daripada orang yang punya penghasilan hanya 100.000 atau ya lah 100.000 bisa mengeluarkan 10.000. Ini luar biasa. Ini lebih bagus daripada orang yang punya miliatan uangnya sedekahnya hanya 100.000. Kadang-kadang kan orang itu punya sedekah ini nyompongnya 5.000. Hasilnya itu lho mok 20.000. Iso gelem sedekah selawe 5.000. Itu kan berarti berapa persen? Kalau 25%. Niku kata. Dibanding karo wong duwe 100.000, sedekah mok 10.000. Walaupun nominalnya 10.000. Tapi itu lebih baik yang 5.000. Kalau yang sedekah itu orang hanya punya duit 20.000. Nah ini. Jadi oleh karena itu sedekah itu ternyata oleh Rasulullah tidak hanya dominasi orang kaya. Orang miskin juga disuruh sedekah. Wabda niki lho kan juhdul mukil. Nah ini. Orang yang mukil itu orang ya ini al-fakir, ya ini al-mukil al-fakir qalilul mal. Ini orang fakir, duwe sithik kok gelem sedekah, itu lebih bagus. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita itu terus mengatakan nek wong fakir enggak disunahkan sedekah, tetap disunahkan sedekah. Nah, ini di sini bahkan ada mengatakan gini dalam fikul hadisnya, ada mukarohatis sedekah bijami'il mal liman ruzika sabra wa khusut tawakkul 'ala Allah azza wa jalla. Oh ini boleh itu sedekah punya semuanya itu di sini boleh. Kalau tadi kan kalau bisa andharil ghina itu ya istilahnya itu sudah di luar itu sudah di atas kecukupan dia itu sedekah, tapi tidak apa-apa di sini tuh. Di sini ya juzu tidak makruh itu sedekah dengan semua hartanya, tapi liman ruzika sabra wa khustawakul 'ala Allah azza wa jalla, bagi orang yang sabar. Orang yang diberi kesabaran. Ada orang tuh sabar luar biasa. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Engko lak ora dewi itu juga ada. Ini boleh kalau macam itu, tapi ngoten niku nggih ngangel. Jadi kalau orang itu sudah diberi kesabaran oleh Allah, ya fakir, sabar, didik sithik kadang-kadang wis diwehna wong, diwehna wong. Dia ndak apa-apa, wis aku enggak apa-apa. Maka kan ada kasus ya wayuk siru ala anfusim walau kana bi khososo itu kan. Ini kan dia mengedepankan orang lain walaupun dia dalam keadaan susah payah. Itu kan pernah ada. Yang pernah saya ceritakan ada dalam hadis Jawahirul Bukhari, ketika Rasulullah itu ada seorang tamu, pas Rasulullah tanya kepada istri beliau, ternyata istri beliau tidak punya apa-apa. Nah, akhirnya terus Rasulullah menawarkan, ini ada pahala, kesempatan untuk mendapatkan pahala. Siapa? Menghormati tamu. Siapa ini? Terus ada sahabat yang ngacung, saya Rasulullah sanggup. Loh, terus diberikan. Padahal sahabat ngacung tadi mengangkat tangan tadi tanpa melihat, tanpa minta persetujuan pada istrinya dahulu, langsung sanggup. Nah, ketika dia pulang, bilang pada istri, ini alhamdulillah, ini ada rezeki, kesempatan baik bagi kita untuk mendapatkan pahala dari Allah. Apa? Menghormat tamunya Rasul. Nah, ketika itu ternyata istri ngomong, kita tidak punya apa-apa. Kita itu hanya punya makanan, hanya cukup untuk anak kita. Kita aja nanti mungkin malam tidak makan. Wis enggak apa-apa, beres. Ditoto kali orang ini tadi. Nah, toto anaknya tadi disuruh nidurkan dulu. Wayahe makan disuruh nidurkan. Turu anaknya. Bareng turu terus istrinya karena makannya makan malam, suruh tempatnya agak jauh, menyalakan lampu.
lampu pada dekatnya menata makanan itu. Jadi ketika menata makanan, hidangan itu terus dia tuh sambil menyalakan lampu di situ itu. Ada 2 piring karena di sana mungkin budaya itu yang makan kan laki sama laki kan, perempuan kan tidak. Di yang ada piring itu yang ada makanannya 1 untuk tamu, yang untuk keluarga tidak ada. Setelahnya itu terus dia itu lampunya agak jauh dari tempat makanan itu, dia pura-pura ke sana, lampunya dimatikan. Ketika dimatikan lampu, pura-pura rusak lampunya, terus dia memberi isyarat kepada sang suami untuk makan. Ini tuh dia aja. Suaminya makan sama gelap-gelap, dulu tidak ada listrik. Jadi 1 piring itu ada isinya, yang 1 piring itu tidak ada isinya. Yang ada isinya untuk tamu, yang tiada isinya untuk keluarga. Ini kan luar biasa ini. Ini setelah pagi terus datang kepada Rasulullah. Rasulullah senang. Siapa tadi malam yang berbuat macam ini? Allah mengucapkan memuji perilaku kamu ini. Ya ternyata perilakunya orang tadi. Turunlah ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bi khasasah. Dia itu mengutamakan orang lain walaupun dirinya kekurangan. Ini boleh. Ini kan sedekah dia. Sedekah kepada tamu, menghormat tamu. Walaupun dia tidak makan, asalkan dia tadi liman ruzika sabra wa husnul tawakkul ala Allah. Dia itu bisa sabar walaupun tidak makan, hanya sehari tawakal. Dia besok bisa. Lah dia menganggap kalau tamu ini orang tadi sudah beberapa hari tidak makan. Loh, inilah orang Islam dulu macam itu. Ya, ini berikutnya itu bagus sekali. Jadi ini sedekah. Oke. Di surna terus berikutnya masih sama, wabda biman ta'ulu, ya sama dengan tadi. Jadi suruh mulai orang menjadi tanggung jawab kita kalau sedekah. Pun qala Rasulullah wallahu alam bisawab. Ya, mudah-mudahan kita niki saged menteladani apa yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis Bulughul Maram ini. Ini saya kira suatu ajaran yang bagus. Kalau macam ini mungkin di Indonesia tidak ada pengemis, karena takut jadi pengemis nanti itu. Nanti ada hadis berikutnya itu akan banyak mencela pengemis orang yang minta. Wallahu alam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil wa nas'aluka husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli